Selamat pagi. Ini buat aku sangat pagi, tapi mungkin buat orang-orang yang morning person ini adalah hari yang menyenangkan. Oke, apakah sudah terlihat jelas? Udah, Yos. Udah. Udah ya? Oke, aku mulai ya kelasnya pagi ini. Kelas hari ini adalah tentang kenapa kita sering bertengkar. Jadi di sini, yuk kita belajar soal mengatasi konflik dan komunikasi yang baik. Nah, sebelumnya, kelas ini akan direkam, ya. Aku mohon izin ke teman-teman semua yang ada di room sekarang, kalau kelas ini nanti akan direkam, dan kita di sini akan menciptakan ruang yang aman buat semuanya, jadi kalian boleh banget matiin kameranya kalau kalian memang nggak berkenan menunjukkan wajah kalian, tapi kalian juga boleh nyalain. Terus juga kalau nanti kalian mau nanya, kalian bisa raise hand buat menyampaikan pertanyaannya, karena biasanya yang di komen itu akan ketutup. Jadi kita raise hand aja biar kita bisa ngobrol. Terus juga jangan lupa open your mind, karena di sini nanti akan banyak teman-teman yang akan cerita tentang mungkin kejadian yang dialami, terus mungkin rasa-rasa penasaran yang menghantui selama ini. Jadi terbukalah dengan perspektif baru, dan kita di sini harus saling menghormati satu sama lain biar kita sama-sama nyaman di dalam kelas. Nah, kenalin buat yang baru join, buat yang baru banget gabung, namaku Yos. Yosefin Stella, tapi kalian bisa manggil aku Yos. Instagramku di Yosefin ST. Kemudian hari ini aku akan menyampaikan materi ditemani oleh nanti ada Kak Sam, Kak Shivana Ayu, yang Instagramnya juga Shivana Sam. Dan di sini aku mau underline kalau memang dalam kelas ini nanti pertanyaan kalian mungkin tidak terjawab, atau kalian memang ragu untuk open mic dan sebagainya, kalian boleh banget DM personal ke aku, Yosefin ST, atau ke Kak Sam di Shivana Sam. Oke. Kita tuh apa? Kami itu adalah Sicilism. Kita adalah tim pendidik yang memang berfokus di pendidikan seksualitas komprehensif. Jadi kami memberikan kesempatan kepada kalian sebagai peserta didik untuk mengeksplorasi dan memelihara nilai-nilai dan sikap positif terhadap kesehatan seksual reproduksi. Dan untuk mengembangkan harga diri dan penghormatan terhadap hak asasi kalian sebagai manusia dan kesetaraan gender. Itu adalah Sicilism. Tapi aku sini mau jelasin sedikit tentang pendidikan seksualitas komprehensif. Nah, CSC ini kalau di Sicilism itu kita bagi menjadi 4. Ada tentang sexual health, ada healthy relationship, ada interpersonal violence, ada me and you. Yang nantinya kita akan bekerja sama dengan banyak tim lainnya, mulai dari psikologis, terus kemudian nanti kita akan membentuk support group, ada medical specialist, ada legal aid institution. Jadi ini akan berkembang, dan hari ini kita akan membahas tentang healthy relationship. Oke, siapin buku catatan kalian, siapin juga diri kalian, cari tempat yang nyaman. Siang hari ini kita akan membahas tentang topiknya tentang komunikasi, terus kemudian tentang konflik sih lebih tepatnya, dan aku akan mengemas ini menjadi sesuatu yang sangat ringkas, jadi kalian akan lebih mudah banget untuk mencerna setelah kelas ini berakhir. Nah, groundnya Sicilism itu ini ya, jadi kita tuh nggak salah-salah bikin materi, kita semua materinya tuh bener-bener sumbernya terpercaya, sumbernya dapat kalian cari juga nantinya gitu. Jadi kayak kita punya pedoman sendiri, itu ada IVGSE, terus habis itu yang ada di layar yang sekarang kalian lihat ini. Disclaimer, dalam kelas ini kita tidak akan menyelesaikan konflik-konflik yang ada di hidup kamu, karena konflik pribadi masing-masing yang bisa menyelesaikan adalah kamu sendiri. Tapi kita di sini untuk belajar memahami konflik dan cara menghadapinya. Gitu ya. Nah, mulai dari warming up dulu. Aku akan nanya ke kalian, mungkin kalian bisa menjawab
dalam chat sedikit, nanti akan aku matiin lagi chatnya. Oke, pernah nggak sih habis berantem, bawaannya malah makin negatif? Makin nggak suka, makin marah, justru makin sedih, makin cemburu, makin nggak selesai, makin melelahkan. Selalu Ima pernah, Nurul pernah, Salma pernah, Mei banyak. Nah ini berarti ada satu hal yang memang berantem itu bawaannya malah bikin makin negatif gitu ya. Kayak ntar selesai berantem tuh malah jatuhnya kok aku malah jadi makin emosi, aku kok malah jadi makin nggak selesai nih, malah makin justru hubungannya makin renggang gitu sama pasangan. Terus pertanyaan yang kedua, atau kalian dulu atau pernah berantem, tapi habis berantem malah jadi makin harmonis hubungannya? Ada nggak yang kayak gini? Enggak, sayangnya putus. Celia pernah, Indah pernah, sometimes Nurul, Indah, Mile. Oke, jadi kedua hal ini ada yang pernah mengalami salah satunya, ada yang pernah mengalami dua-duanya. Gitu. Yang bikin bingung tuh apa sih? Kenapa kok itu bisa terjadi? Kenapa pertengkaran itu kadang kok bikin aku makin negatif, tapi kadang-kadang kok bikin hubungan ini makin erat gitu. Oke, nih aku matiin dulu chatnya, kita fokus ke materi. Sip. Nah, agenda kita hari ini adalah mulai dari apa itu yang terjadi, konfliknya apa, terus kemudian kenapa bisa terjadi, dan yang terakhir, bagaimana kita bisa mengatasi konflik tersebut. Jadi ada 3 ya, mulai dari atas apa dulu nih, terus kenapa, baru setelah kita tahu 2 ini, kita dapat mengatasinya dengan baik. Oke, yang pertama, apa? Apa itu konflik? Konflik itu adalah situasi di mana orang ini saling bergantung, orang-orang yang saling bergantung, di sini kalau kita kelas pernikah, berarti ini kan pasangan, mereka saling bergantung. Terus akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan nih, baik nyata atau laten, perbedaan dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan individu mereka. Tapi di sini, underline-nya, mereka mengalami gangguan satu sama lain dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi itulah definisi konflik. Di mana satu orang satu sama lain yang saling bergantung nih, pasangan, ya kan, mengungkapkan nih ada perbedaan dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan dari masing-masing orang. Tapi di situ mereka mengalami gangguan satu sama lain dalam mencapai tujuan. Itulah konflik. Nah, menurut kalian nih, kira-kira apa sih konflik yang terjadi di kehidupan rumah tangga? Apa sih yang kira-kira bikin konflik nih di kehidupan rumah tangga? Pasti banyak kan? Tapi coba deh, kita lihat datanya. Data realnya, apa aja sebenarnya yang menyebabkan itu menjadi sebuah konflik sampai dengan perceraian gitu di rumah tangga ini. Nah, oke, sekarang aku akan main tebak-tebakan sama kalian. Aku akan ngaktifin chatnya. Coba kalian tebak 3 terbesar atau yang paling besar dulu deh. Yang paling besar faktor penyebab perceraian di Jawa Barat tahun 2018. Kira-kira apa yang terlintas langsung di pikiran kalian? Ekonomi, uang, ekonomi, perselingkuhan, kekerasan, selingkuh, perbedaan pendapat, prinsip,
Beda pendapat, ekonomi, KDRT, perselingkuhan. Oke, ini yang langsung ya terlintas di kalian. Berarti kalian sudah aware kemungkinan ada masalah-masalah tersebut yang akan terjadi dalam pernikahan. Dan itu benar. Tapi kalian bisa ngeliat nih di sini. Kok ngasih datanya. Yang paling besar adalah pertengkaran. Sebanyak 43%, kemudian ada ekonomi, yang tadi juga kalian khawatirkan itu juga memegang kendali penuh, itu ada 36%, kemudian yang salah satu lagi adalah meninggalkan salah satu pihak, itu ada 14,4%. Ini yang terbesar, kemudian diikuti sama KDRT, tapi itu 1,7%. Tapi yang paling besar apa? Yang paling besar dan faktor yang paling utamanya adalah pertengkaran. Kalian mau lihat angkanya? Ini data dari BPS Jatim, itu dari 38.000 kasus perceraian ini 1 tahun ya. Jadi penyebabnya itu 43% karena pertengkaran yang terus-menerus. Ingat, pertengkaran yang terus-menerus itu menyebabkan perceraian paling besar pada waktu ini gitu. Ini data cuma di Jawa Timur doang, belum di Indonesia. Jadi kan bisa ngeliat gambaran besarnya seperti ini. Terus faktor kedua, benar, tadi ada kondisi perekonomian. Terus kemudian di peringkat 3 ada meninggalkan salah satu pihak, kemudian diikuti dengan KDRT. Nah, itu yang paling besar aja pertengkaran. Hal yang paling mendasar yang bisa sebenarnya kalian olah kelola supaya kalian bisa membina rumah tangga kalian satu sama lain nantinya dengan baik. Mulai dari situ dulu. Karena sumbernya itu yang paling besar yang bisa menyebabkan perceraian adalah pertengkaran terus menerus. Ini by data ya. Jadi udah terbukti gitu. Nih kalau kalian mau lihat yang lainnya, apa aja sih sebenarnya? Banyak. Kan bisa ngelihat mulai dari pertengkaran, ekonomi, meninggalkan satu pihak, KDRT, zina, mabuk, lain-lain, kawin paksa, judi, cacat fisik, pindah agama, poligami, narkoba, semua ini adalah konflik-konflik yang tercatat di pemerintah. Konflik-konflik yang mungkin nantinya ketika kalian tidak bisa mengolah konflik akan terjadi. Atau mungkin ini akan terjadi tapi kalian malah justru bisa mengatasi dengan baik. Nah ini nih, masalah-masalah kayak gini yang terjadi, yang didata, yang ada gitu. Belum yang lain-lain yang nggak kedata atau orang malas ngurusinnya atau dia ngambil jalan yang lain. Gitu. Datanya tuh begini. Aku mau ngajak kalian untuk aware kalau masalah ini, ketika ini terjadi dalam hubungan kalian yang sekarang pacaran aja, kalian udah sering berantem, udah sering nggak bisa ngertiin satu sama lain, ya kalian lihat dampaknya nanti ketika pernikahan ini tetap akan seperti itu. Kecuali satu dari kalian mulai mau berubah, akhirnya mengajak yang lainnya untuk menyelesaikan konflik dengan baik. Nah, itu yang kita akan pelajari hari ini. Ini nggak akan terlepas lah dalam kehidupan pernikahan. Tapi aku yakin kalian bisa untuk mengolah ini dengan baik. Nah, mungkin akan nanya, kenapa sih kok bisa konflik-konflik yang tadi itu bisa terjadi dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan pernikahan juga? Nah, aku di sini akan ngasih Oke, aku di sini akan ngasih sumber konflik. Nah, lihat dulu nih, sumber konflik itu sesungguhnya tuh apa? Kenapa masalah-masalah yang tadi yang segambreng itu kok bisa ada gitu? Sumbernya tuh apa? Kok bisa itu terjadi? Yang pertama kita lihat dulu. Ada power and control. Di situ ada yang lebih diprioritaskan, di situ juga ada yang selalu ngambil keputusan, ada di situ ada yang namanya superior dan inferior. Dan kalian bermasalah dengan itu. 2 kali lagi, Mbak. Gitu ya. Jadi
Power and control ini adalah di mana kalian banyak? ini Tinggal 2 kali lagi ngambil sebelum pulang kampung. kayak ini ada yang ngomong. Udah. Let's go, lanjut. Oke. Oke, aku akan lanjutin teman-teman. Akan kita mulai lagi dari awal karena tadi terdistraksi ya. Jadi sumber konflik itu ada yang pertama ada power and control. Yang tadi aku bilang kayak ngerasa satu orang lainnya lebih ngerasa diprioritasin. Terus dari itu yang lainnya kok lebih berhak untuk ambil keputusan. Contohnya gimana? Misalnya kayak semua kok harus kamu sih mentingin kamu. Kok kamu nggak pernah sih ngertiin aku sedikit aja? Aku tuh selalu ngertiin kamu. Kenapa kalau misalnya aku mau pergi harus selalu begini, harus izin kamu, harus kamu yang ngizinin. Kenapa aku nggak boleh senang-senang? Kenapa aku nggak boleh punya me time? Kenapa aku harus nemenin kamu seharian terus sama kamu? Emang aku nggak boleh? Terus kemudian kalian misalnya sesimpel kalian mau pakai baju apa, mau pergi kemana, mungkin kamu juga pernah ngerasa saking diatur dan itu melelahkan gitu. Nah, itu di situ adalah sumber konflik yang pertama. Power and control. Terus yang kedua, care and closeness. Di sini tuh sudah tidak terjalin lagi kepercayaan dan keamanan dalam hubungan. Contohnya pasti kalian juga tahu. Kelas-kelas kita sebelumnya juga bahas hal-hal ini. Misalnya nih, kalian udah nggak percaya lagi sama pasangan kamu, terus habis itu kamu udah nggak ngerasa secure lagi nih, sebenarnya nih, aku tuh mau dinikahin apa kagak, gitu. Terus kamu juga udah ngerasa kayak curigaan sama pasangan kamu nggak bisa ngontrol diri kamu, dan nggak bisa percaya sama pasangan kamu, itu adalah sumber konflik yang kedua. Kamu masang GPS, kamu mungkin duplikat WhatsApp-nya dia, dan sebagainya, yang berujung toksik. Nah, itu awal dari sini. Udah nggak ada lagi, udah nggak percaya lagi, aku udah nggak ngerasa aman lagi. Itu konflik, sumber konflik yang kedua. Terus, sumber konflik yang ketiga apa? Respect and recognition. Udah nggak ada lagi nih saling menghormati dalam hubungan. Kayak tiap berantem itu kok kamu malah nggak mau bekerja sama sih buat menyelesaikan ini, kok kamu malah diemin aku, ghosting, habis itu kamu balik lagi cengengesan atau senyum-senyum kayak nggak ada masalah apa-apa. Kamu tuh sebenarnya menghargai nggak sih hubungan kita berdua? Atau mungkin respect, itu sesimpel respect ke hubungan berdua gitu. Belum yang sendiri. Respect ke satu sama lain. Misalnya udah ngatain, kamu tuh gendut banget sih. Diet dong. Kamu tuh kok nggak cantik sama kayak yang lain-lainnya sih. Atau mungkin yang ke cowok, kamu tuh main game terus. Kamu kenapa sih selalu kayak gitu? Nggak menghormati space atau me time-nya masing-masing orang. Udah nggak ada lagi tuh di situ saling menghormati dan menjaga integritas dalam hubungan. Itu adalah sumber konflik. Cuman 3 hal ini, benar-benar cuman 3 ini yang akan meluas sampai kemana-mana. Ini yang perlu kalian catat. Cuma dari 3 hal ini, 3 hal kecil ini, konfliknya tuh jadi menyerbu kemana-mana. Jadi banyak gitu. Nah, di sini tadi seperti yang di awal tadi, kok bisa sih aku tuh ngerasa setelah konflik makin negatif, dan kok aku setelah konflik merasa makin harmonis gitu. Nah, aku ngasih tahu kalian, kalau ada 2 jenis konflik memang dalam hidup kita. Satu konflik yang konstruktif, dan satu konflik yang destruktif. Dampaknya beda, karena cara mengelolanya beda. Gitu. Ada 2 jenis konflik, konstruktif, destruktif. Positif, negatif.
Nah, coba kita lihat yang konflik konstruktif. Apa sih konflik konstruktif ini? Nah, di dalam konflik konstruktif ini, orang-orang yang di dalamnya itu mengedepankan perilaku yang adaptif dengan situasi, kemudian adaptif dengan individu, dan adaptif dengan masalah. Dia fokus sama situasinya, fokus sama individunya, fokus sama masalahnya. Dia bisa menempatkan diri dalam masalah tersebut. Yang akhirnya apa di konflik konstruktif ini? Percakapan yang dibangun antara satu dengan yang lain dalam hubungan, satunya bersifat fungsional. Ini berfungsi. Kita tuh ngobrol, akhirnya kita berantem. Ini akhirnya membawa dampak yang baik buat hubungan kita. Ternyata aku jadi ngerti toh, kamu tuh kalau misalnya makan, itu harus begini gitu. Misalnya harus aku yang ngambilin sendoknya. Gak bisa gitu. Aku yang tiba-tiba pengen kamu ngambilin sendok aku. Sesimpel itu. Oh, ternyata kalau misalnya kamu lagi marah itu, kamu tuh butuh waktu sekitar 5 menit untuk diam dulu sebelum kita ngobrol. Ada hal-hal yang baru dan berfungsi untuk hubungan kalian ke depan gitu, ketika kalian mau ngobrol selanjutnya. Terus yang kedua, tadi akhirnya ketika itu berfungsi dan fokusnya sekarang ke pembelajaran. Cara kalian memahami satu sama lain akan makin kuat, makin strong. Itu yang membawa kalian ke hubungan-hubungan yang positif gitu. Kalian udah fokus nih, tadi udah tahu nih, oh ternyata kalau misalnya dia marah mah nggak bisa langsung aku ajakin ngobrol. Emang harus diem dulu 5 menit, baru abis itu kita ngobrol. Yang akhirnya pikirannya makin jernih, terus habis itu kalian jadi lebih fokus ke masalahnya. Gitu. Ini kalau kalian konfliknya adalah konstruktif. Nah, terus apa sih contoh-contoh konflik yang konstruktif atau jenis-jenis indikasinya itu apa aja? Satu, ada manifestasi. Jadi di sini kalian bisa mengungkapkan apa yang kalian rasakan, terus kalian juga bisa terbuka menyampaikannya dengan pasangan kamu. Itu manifestasi. Indikasinya itu, kamu bisa satu sama lain mengutarakan pendapat. Menurut kamu gimana? Menurut aku gini. Kalau kamu gimana? Menurut aku gini. Kan menerima satu sama lain. Kemudian juga kalian bisa bilang secara terbuka, aku kok ngerasa kamu akhir-akhir ini nggak perhatian ya sama aku. Bukan kamu bilang, aku ngerasa kamu tuh sibuk banget deh akhir-akhir ini. Gitu. Tapi kayak kamu kok, aku ngerasa nggak diperhatiin gitu akhir-akhir ini. Kan ada keterbukaan. Di situ satu sama lain mau mendengarkan. Manifestasi. Terus yang kedua, di situ ada setuju untuk tidak setuju. Ya namanya konflik itu kan untuk tujuan positifnya sebenarnya kan untuk memahami satu sama lain. Meskipun ada perbedaan pendapat. Jadi konflik di sini digunakan untuk memperkuat hubungan kalian satu sama lain, untuk lebih mengenal satu sama lain dalam menyelesaikan masalah. Gitu. Di situ harus setuju nggak setuju, harus siap gitu. Karena ya ada beda pendapat di situ kan, harus dengerin mulai dari yang tadi terlibat mengutarakan dengan jelas apa yang kalian rasakan tanpa suatu hambatan. Gitu. Terus yang ketiga, kalian di sini udah mulai fokus sama solusinya. Bukan untuk cari siapa sih yang sebenarnya salah di sini. Kok kamu nggak pengertian banget sih? Orang aku tuh kan capek pulang kerja. Nggak bisa langsung begini, telepon kamu dan sebagainya. Gitu. Cari solusinya. Oke, kamu habis pulang kerja, butuh waktu berapa lama nih untuk bisa telepon aku? Karena aku kangen sama kamu. Gitu misalnya. Cari coba solusinya tuh bareng-bareng. Baiknya gimana? Gitu. Setelah kamu tadi mengutarakan, ya kamu setuju untuk nggak setuju. Jadi jangan
egois, turunin dulu egonya, fokus sama solusinya. Itu adalah konflik yang konstruktif, yang akhirnya membawa dampak baik bagi hubungan kalian berdua. Itu. Terus, yang kedua, ada konflik destruktif. Apa itu konflik yang destruktif? Konflik yang destruktif ini mengedepankan perilaku yang mengeskalasi konflik. Dia bikin konfliknya tuh makin jadi-jadi dah. Makin dinaikin. Makin besar konfliknya. Itu konflik yang destruktif. Oh alah. Iya. Nah, konflik yang destruktif ini akhirnya membuat orang-orang yang terlibat ini melupakan masalah yang mendasar. Lupa masalah awalnya tuh apa. Lupa basic masalahnya nih apa sebenarnya. Terus kemudian dia mengubah tujuan perdebatan menjadi balas dendam atau menyakiti orang lain. Misalnya contohnya kayak gini. Kita ngobrol nih, kayak, kok kamu chatting sih sama perempuan lain? Aku sakit hati tahu, kayak aku nggak ngerasa dihargain dalam hubungan ini kalau kamu melakukan hal tersebut. Terus pasangannya mungkin atau kamu mungkin dulu pernah ngalamin, terus malah bilang, kamu juga dulu begitu sama mantan kamu, sekarang gimana rasanya? Sedih nggak? Makanya kamu jangan kayak gitu, orang kamu kemarin udah kayak gitu aja aku diemin. Misalnya kayak gitu, akhirnya jadi makin menyakiti, dia ketemu solusinya. Dan mengubah tujuan perdebatan itu bukan menyelesaikan, bukan untuk mencari solusi, tapi malah jadi balas dendam, jadi saking balas dendamnya ya jadi menyakiti orang lain gitu. Lupa, tadi masalah yang mendasar tuh apa? Itu udah masuk ke konflik yang destruktif. Nah, ciri-cirinya tuh apa sih biasanya kalau destruktif? Kalian udah mulai fokusnya tuh sama kepribadiannya, bukan perilaku. Yang tadi aku bilang, misalnya, kamu kok chatting sama mantan kamu tuh gatel banget sih. Terus habis itu dia bilang, bales, kamu juga dulu pernah kayak gitu dan sebagainya, emang kamu tuh yang begini. Akhirnya nggak kebahas. Perilakunya dong itu, perilakunya nggak dibahas yang tadi chatting sama mantan, jadi jatuhnya bahas-bahas yang dulu-dulu, bahas-bahas kebiasaan, gitu. Itu destruktif. Karena udah nggak fokus lagi sama perilakunya, udah nggak ada jelas lagi nih. Walaupun biasanya perilaku tuh bisa jadi gambaran dari sikap, tapi nggak semua sih benar gitu. Nggak semua benar, nggak semua sesuai dengan asumsi kita. Yang paling bisa dipercaya adalah ketika kalian berani bertanya, terus diobrolin. Karena kalau kalian cuma ngira-ngira doang, kayak dia tuh masih sayang nggak sih sama aku sebenarnya, kok dia nggak perhatian sama aku? Tanya. Tanya, kamu masih sayang nggak sih sama aku? Kamu bosen nggak dalam hubungan kita? Itu berhenti berasumsi. Terus yang kedua, dia mulai di situ ada yang salah satu pihak atau kedua belah pihak melibatkan kekuatan untuk menjaga kekuasaan. Di sini yang dimaksud apa? Kalian mulai bikin hal yang mungkin kalian akan terlihat lebih baik dibanding pasangan. Gitu, kayak mulai power negatifnya itu keluar gitu. Kayak misalnya, lah kan aku selama ini yang bayarin kamu makan. Ya kamu kalau mau makan apa aja ya kamu ngomong lah sama aku. Biar aku yang milihin menunya. Terus atau kekuasaan yang lain tuh kayak misalnya, selama ini kan kalau misalnya kita jalan, selalu aku yang bayar. Kamu tuh nggak pernah bayarin hubungan kita selama ini, bahas-bahas finansial. Melibatkan kekuasaan. Misalnya dia juga ngerasa punya hak untuk mengatur, kayak yang tadi kalian bisa bilang ada power and control di situ. Ya kamu nggak boleh pergi kalau aku bilang enggak. Gitu misalnya. Jadi ada itu yang destruktif gitu. Terus habis itu yang ketiga,
Tadi yang aku bilang, kalian udah berkonsentrasi pada hal yang bukan inti dari permasalahan. Kalian lebih melibatkan emosi untuk menyerang pasangan kalian. Terus akhirnya kalian memperdebatkan hal yang sebenarnya itu tidak perlu diperdebatkan. Untuk hal masa lalu atau hal yang mungkin muncul lagi dalam pikiran kalian. Akhirnya kalian nggak fokus sama masalah yang tadi yang baru terjadi. Dasarnya tuh kalian udah lupa. Udah nggak inget lagi. Itu destruktif. Konflik inilah yang membawa dampak yang buruk buat hubungan kalian. Ada 2 tadi kan. Konflik yang konstruktif, yang bersifat membangun, dan konflik yang destruktif, yang tidak bersifat membangun. Itu. Jadi emang iya, konflik itu sangat dibutuhkan. Tapi gimana sih kalian cara mengelolanya itu dengan baik? Antara yang tadi yang konstruktif dan destruktif. Nah, di sini aku akan Soalnya ngasih aku mau kalian dulu pas daerah. bagaimana cara mengelolanya si konflik ini. Cara mengelola konflik ini gimana? Mulai dari gimana dulu mengelolanya. Nah, ini aku bilang, ada model dari Thomas Kilmann. Mungkin kalian udah pernah tahu atau udah pernah lihat, tapi di sini aku akan menjelaskan lagi karena ini gampang banget atau mungkin udah ada yang berkembang dari sini, tapi ini adalah dasarnya. Karena kalian bisa tahu ini tahun 1970. Di sini ada tabel grafik asertivitas dan kooperatif. Asertif itu gimana? Kalian mampu berkomunikasi dengan jujur, terus dengan tegas, tapi kalian saling menghargai satu sama lain. Itu asertif. Kalau kooperatif gimana? Kooperatif itu kalian mampu bekerja sama, bersedia membantu pasangan kamu. Itu kooperatif. Di sini ada grafik yang berlandaskan 2 hal ini untuk mengelola konflik. Aku mulai yang pertama. Menghindari. Ketika asertivitasnya rendah dan kooperatifnya rendah, jatuhnya kalian akan menghindari konflik. Gak mau menyelesaikan itu, ghosting, udah, nanti juga kelar sendiri. Itu kalau asertivitas kalian rendah dan kooperatif kalian juga rendah. Yang jatuhnya yang sering terjadi adalah model penyelesaiannya atau kalian mengelola dengan cara menghindari. Yang tentunya menghindari ini juga salah satu hal yang buruk gitu, yang nggak bisa kalian pakai. Sebenarnya aku secara pribadi, aku nggak akan merekomendasikan kalian untuk menghindari masalah. Jadi coba hadapi. Gitu, makanya dia aku kasih warna merah. Karena aku tidak merekomendasikan untuk menghindari masalah yang hadir dalam hubungan kalian berdua. Terus gimana kalau asertivitasnya tinggi, tapi kooperatifnya rendah? Mampu nih berkomunikasi dengan jujur, tapi nggak mau bekerja sama, atau nggak punya kemampuan untuk bekerja sama, atau nggak mau ngebantu hubungan ini jauh lebih baik. Ya jadinya kompetisi. Kamu menang, aku ngerasa kalah. Gitu. Jadinya akan kompetisi. Dan di sini tuh kompetisi ini tuh biasa dipakai untuk orang-orang yang emang yakin bahwa pendapatnya ini benar. Itu kompetisi. Kayak benar-benar kamu tuh berdua, kamu ngerasa bahwa ya ini baiknya tuh emang seperti ini. Itu bisa dipakai. Aku pakai yang kompetisi. Kayak misalnya itu adalah suatu keputusan yang sangat penting, mungkin tentang finansial keluarga kalian. Terus mungkin besok tentang masalah rumah tangga yang lain gitu. Masalah misalnya, ya kamu pokoknya nggak boleh pakai narkoba, titik. Narkoba itu nggak baik, bla bla bla. Gitu, misalnya. Nggak boleh judi, mau judi online kayak offline kayak, nggak bisa, karena itu mengancam perekonomian keluarga kita berdua gitu. Kan kita mau punya anak, kan kita mau berkeluarga. Gimana kalau misalkan masih punya hal tersebut? Nah, itu nanti akan jatuh di kompetisi. Emang harus ada salah satu yang menang dan salah satu emang harus nggak menang alias kalah. Gitu. Terus ada lagi nih. Kooperatifnya tinggi, tapi asertivitasnya rendah. Yang tadi aku bilang. Ini tuh sama aja gitu.
Ini biasanya kedua belah pihak. Tadi akhirnya ada akomodasi. Kayak akhirnya yang tadi pakai narkoba sebelumnya, akhirnya dia nggak mau pakai narkoba, terus habis itu ada salah satu yang menang. Misalnya nih kamu yang lagi ditegur sama pasangan kamu, terus habis itu masalahnya itu enggak, ya itu tadi kalau yang kompetisi itu biasanya dipakai untuk masalah-masalah yang emang pakai lampu merah gitu, emang urgensi gitu, yang emang harus dibicarakan dan memang harus diberhentikan sesegera mungkin, misalnya KDRT dan sebagainya gitu. Akomodasi ini adalah hal yang bisa kalian gunakan ketika masalahnya itu nggak penting-penting amat. Contoh misalnya, aku pengen makan sate kambing gitu, tapi dia nggak mau. Terus di situ kayak, ya udah deh, kamu maunya apa? Itu akomodasi. Kamu maunya apa? Ya udah deh, aku nggak jadi makan sate kambing, nggak apa-apa. Itu konflik kecil kan? Itu akomodasi. Contohnya kayak gitu. Jadi kayak kalau dia akomodasi itu ya udah biarin aja dia menang, nggak apa-apa. Juga ini toh nggak penting-penting amat. Tapi kalau kompetisi, kalau kamu yakin, aku yakin akan masalah ini itu emang berdampak baik buat hubungan kalian perjuangkan gitu kan, biasa akan masuk kompetisi. Apalagi ketika dia nggak bisa gitu. Nah, biasanya ada yang tengah-tengah nih, namanya kompromi. Ini tengah-tengah antara si kompetisi sama akomodasi, dan nanti satu hal yang paling di ujung. Di kompromi ini nanti akan ada satu yang menang, satu yang kalah. Tapi itu kayak sometimes aja, itu nggak selalu terjadi. Kayak ya udah, kadang-kadang aku menang, kadang-kadang aku kalah, ya it's okay. Di situ kan ada kompromi yang tadi aku bilang. Ketika kompetisi terus, ya itu nggak bagus gitu. Ketika akomodasi terus, ya itu juga nggak bagus gitu. Kompromi terus pun itu nggak bagus. Jadi kamu tempatin dulu nih konflik yang terjadi ini gimana, urgensinya gimana. Nah, biasanya orang akan mengambil jalan yang ini, kolaborasi atau win-winnya gimana. Kamu maunya gimana deh, biar kita sama-sama nyaman dalam hubungan. Aku mau kamu tetap hubungin aku, tapi kamu sibuk nih kerja terus. Baiknya gimana nih, biar aku ngerasa tetap kamu hubungin, tapi kamu juga nggak ngerasa aku ganggu. Ada obrolan di situ yang saling menang gitu, sama-sama dapat keuntungan satu sama lain. Nah, itu kolaborasi, win-win. Ini 5 model yang bisa kalian pakai dalam mengelola konflik. Gitu. Cuman aku sangat tidak merekomendasikan yang menghindari konflik. Sebisa mungkin masuklah ke dalam kompromi, paling enggak gitu. Dan aku bilang kayak ya kompetisi itu cuma bisa kamu pakai ketika hal itu tuh sangat-sangat urgent, penting, dan kamu yakin ini akan bermanfaat bagi hidup atau bagi hubungan kalian. Dan akomodasi ini kalian bisa pakai ketika masalah itu nggak penting-penting amat dan nggak berdampak besar atau berdampak pada diri kalian gitu. Ini adalah contoh modelnya. Ada 5 cara mengelola konflik. Kamu bisa pilih yang mana yang mau kamu pilih dengan cara memilah konflik itu gitu. Konflik mana nih yang kira-kira harus dimasukin ke kolaborasi, harus win-win nih satu sama lain. Mana nih yang masih bisa dikompromi? Ya udah deh, nggak apa-apa, kamu kalah, aku menang. Apa nih masalahnya? Kamu kategoriin, kamu masukin dalam mana nih kategori atau konfliknya itu. Misalnya finansial, ini harus kompromi nih karena aku harus pegang duit. Nggak bisa nih semua kamu yang pegang. Ya udah, masuk misalnya kompromi dulu, obrolin dulu gimana baiknya, bla bla bla, terus habis itu baru win-winnya gimana. Ya udah, kamu aku kasih duit bulanan buat jajan misalnya. Gitu. Ini cara mengelola konflik. Nah, terus gimana langkah awal untuk menyelesaikan konflik dengan baik? Kalau tadi kamu udah belajar apa itu konflik, jenis-jenis konflik ada 2 tadi, yang destruktif, konstruktif. Terus kamu tahu nih cara mengelolanya. Terus gimana langkah awal untuk menyelesaikan konflik ini dengan baik? Ada 2 komunikator pasti dari pasangan, ya kan? Baik itu perempuan, laki-laki, dan sebagainya. Gitu. Komunikator ini adalah orang-orang yang memiliki faktor yang dapat mempengaruhi argumen mereka. Mungkin dari kulturnya,
background-nya dia, usianya, pendidikannya gimana, suasana hatinya gimana, kondisi finansial, gender, dan sebagainya. Ini memengaruhi argumen satu sama lain. Mungkin nih masalah yang paling kecil nih seperti ini. Misalnya, aku pernah dapat cerita. Dulu si A dan B ini pisah rumah gitu kan. Ya pisah rumah, kan belum nikah gitu. Kan sudah nikah, terus akhirnya gabung. Terus si A ini tinggal di rumah mertuanya. Mertuanya si B gitu. Pas mau masak, habis belanja telur, dia nggak nyuci nih telur, dimasukin ke kulkas. Dimarahin, dibilang harus dicuci dulu sebelum dimasukin kulkas. Loh, tapi kan di rumah aku nggak kayak gitu. Background, kebiasaannya, kultur di dalam rumah tangga yang berbeda. Beda kan? Maksudnya hal kayak gitu aja, itu bisa jadi konflik gitu. Yang lainnya, misalnya pendidikan. Dia tuh lulusan SMA. Ngobrol sama aku yang misalnya lulusan S2. Beda dong cara ngobrolnya. Pasti terlihat bedanya. Terus usia. Misalnya kamu nikah dengan pasangan yang memang mungkin lebih muda atau lebih tua. Cara ngobrolnya pun berbeda. Faktor-faktor yang dia pikirkan atau faktor yang mempengaruhi argumen dia itu pasti berbeda juga. Yang paling sering terlihat tuh moodnya. Moodnya, suasana hatinya gimana. Dia lagi enak nggak sih sebenarnya diajak ngobrol? Ini dia sebenarnya lagi apa ya? Lagi nyaman nggak sih sebenarnya diajak ngobrol? Atau suasana dia tuh emang lagi marah ya, seharian capek. Nah ini yang harus kalian tahu dulu di awal. Faktor-faktor ini harus kalian pahami satu sama lain. Itu kenapa setiap masalah kalian itu dibalikin lagi sama kalian. Kamu kenal nggak sama pasangan kamu? Kenal nggak bagaimana dia cara berperilaku atau kebiasaan dia itu sebenarnya seperti apa? Itu faktor yang dapat memengaruhi argumen. Terus kemudian, ketika kalian udah ngerti, udah bisa paham nih, oh ternyata emang faktor satu sama lain tuh beda. Ingat, manusia itu satu sama lain tuh unik. Aku beda sama Kak Sam. Kamu pasti beda sama pasangan kamu. Kamu aja beda sama kakak ibu, sama kakak adikmu, gitu loh. Walaupun saudara, kan manusia itu beda-beda satu sama lain. Gitu. Terus yang kedua, channel pesannya tuh gimana? Kalian kontakkannya tuh bagaimana? Apakah ketemu langsung? Apakah kalian teleponan? Apakah kalian video call? Surat menyurat? Gimana? Karena channel yang sangat-sangat efektif adalah channel yang feedback-nya atau kalian dapat balasannya cepat. Itu kenapa komunikasi paling baik adalah ketika kalian bertemu. Karena ketika bertemu, kalian bisa melihat faktor-faktor yang tadi tidak terlihat saat mungkin kalian lagi chatan gitu. Mungkin langsung lihat suasana mukanya dia, akhirnya kalian bisa menyesuaikan diri dengan pembicaraan yang nantinya akan mungkin bawa mood-nya akan kembali buruk gitu misalnya. Gitu loh. Jadi emang kenapa orang-orang yang misalnya LDR gitu, kenapa sih aku tuh susah banget komunikasi sama dia gitu. Karena sebenarnya channelnya aja, kamu itu channelnya itu udah di medium gitu loh, kan cuma bisa telepon doang. Misalnya kamu mau video call, itu pun juga terbatas gitu loh. Kayak, ya nggak bisa ngeliat langsung gitu, even if itu di video call kayak kita sekarang gini, kita akan beda karena kalau misalnya kita akan masuk kelas offline besok gitu. Itu kan. Jadi kayak emang beda gitu loh. Terus juga, kayak misalnya nih, gimana kalau pasanganku cuman bisa by phone doang, sedangkan aku tuh ngerasa nggak puas kalau misalnya by phone doang. Gitu. Coba dibicarain dulu. Kamu tuh yang dibutuhkan tuh apa? Misalnya kayak gitu. Akhirnya channel ini harus disepakati satu sama lain. Harus ditemukan mana nih yang kira-kira paling works gitu. Misalnya aku tuh paling works tuh pas ketemu gitu. Mau nggak mau ya kalau mau menyelesaikan masalah secara cepat, ketemu. Gitu.
Terus yang ketiga, noise. Noise ini yang mengganggu saat kalian sedang berbicara satu sama lain. Ada 3. Ada semantik, ada fisik, ada psikologis. Semantik itu apa? Semantik itu dipengaruhi dari cara kita berkomunikasi satu sama lain. Misalnya, aku nih nggak terbiasa ngomong langsung secara tegas gitu. Aku nih kalau ngomong tuh agak ragu-ragu gitu loh. Atau mungkin kalian punya kebiasaan seperti kayak misalnya ketika marah, kalian nangis dulu, terus dari situ akhirnya mengganggu, itu noise. Jadi yang tadi lagi ngobrol serius, terus jadi kayak, kamu kenapa? Akhirnya mentingin diri kamu yang itu dulu gitu. Akhirnya nggak terjalin komunikasi dengan baik. Terus atau misal kamu ketika gugup, mau ngomong jujur nih, malah jadi gagap misalnya. Nah, itu semantik. Nah, kalau fisik apa? Ketika pas kalian lagi ngobrol, tiba-tiba ada kejadian yang fisik gitu, kayak misalnya kamu kaget terus kamu asma gitu ya, mau nggak mau jadi ngurusin yang asma dulu, yang sakit dulu gitu. Akhirnya nggak terjalin lagi komunikasi dengan baik. Atau yang tadi komunikasinya lebih tepatnya kayak nggak selesai gitu. Atau mungkin pas kamu lagi ngobrol gitu, tiba-tiba ada kecelakaan di depan kamu gitu misalnya, akhirnya kamu harus bantu orang tersebut dulu, akhirnya nggak selesai gitu karena ada gangguan atau noise yang tadi aku bilang. Kalau psikologis tuh lebih ke noise-nya ya psikologis, kayak mungkin kamu lagi lelah hari ini, balik ke mood-nya gitu. Mungkin kamu habis kehilangan seseorang dalam keluarga kamu, atau mungkin kamu sekarang lagi marah sama bosmu, mungkin kamu lagi marah sama dosenmu, mungkin kamu lagi benar-benar muak sama skripsimu, itu faktor psikologis yang membawa nanti akan ngebawa dalam masalah bisa jadi gitu. Itu. Nah, terus di sini aku akan kenalin kalian juga, mungkin beberapa orang di sini udah tahu yang namanya mindful communication. Jadi di sini kita menerapkan prinsip-prinsip si mindfulness-nya ini, gitu, pada cara kita berhubungan dengan baik. Kalau tadi kamu udah tahu nih cara mengelolanya gimana, terus kamu udah tahu juga mulai awalnya tuh gimana, mulai dari ngerti dulu nih dia nih gimana background-nya dan sebagainya, terus itu menyepakati juga pesannya itu mau disampaikan lewat mana nih gitu untuk menyelesaikan ini. Terus akhirnya kalian masuk ke noise tadi, ketika ada gangguan harusnya bagaimana, atau emang benar pasti ada gangguan, tapi gimana cara kalian mengelola gangguan tersebut gitu. Apakah perlu dibicarakan lagi, apakah bagaimana gitu. Nah, di sini aku akan nerapin mindful communication. Ketika kalian benar-benar sangat ingin memulainya, setelah kalian memahami hal-hal yang tadi. Yang pertama, kalian harus menetapkan tujuan dulu. Tujuan kalian hari ini ngobrol berdua menyelesaikan konflik itu apa? Apa yang mau diselesaikan? Masalah apa? Goals-nya tuh apa? Aku harus ngerasa tenang, nyaman, atau aku pengen dia nangis, misalnya. Tujuannya jelas, satu sama lain. Aku pengen dia itu ngerasa tahu kalau aku tuh sakit hati dia beginiin. Itu menetapkan tujuan. Ya ampun, aku tipu, mantapkan tujuan ya harusnya. Gitu. Itu pertama, harus tahu dulu tujuan kalian ngobrol berdua itu misalkan konflik yang mana, dasar konfliknya apa. Terus setelah itu kalian bisa masuk ke hadir sepenuhnya dalam sana. Jadi kayak ketika kamu diajak ngobrol, ya kamu fokus gitu sama yang diobrolin. Jangan disambi main game, jangan disambi sambil chatan lihat Instagram, jangan disambi lihat scroll TikTok. Hadir sepenuhnya di situ. Biasanya tuh kalau misalnya kamu hadir, benar-benar hadir, kamu nggak akan miss nih, salah satu kata aja tuh kamu nggak miss gitu. Coba fokus untuk lihat pasangan kamu, terus itu untuk mengutarakan, sayang aku sedih banget deh, begini gitu misalnya. Jadi hadir sepenuhnya untuk satu sama lain. Meski kalau dia mau ngomong ya kamu yang hadir sepenuhnya. Kalau misalnya kamu yang mau ngomong ya kamu bikin dia untuk hadir sepenuhnya. Coba bisa nggak HP-nya ditaruh dulu, aku mau ngobrol. Kayak gitu misalnya.
Terus, tetap terbuka. Meskipun itu menyakitkan hatinya dia, terbukalah dengan pasangan. Karena di situ akan muncul hal-hal baru lainnya. Gitu. Namanya konflik kan pasti ada satu-satu yang merasa keinginannya atau kebutuhannya itu tidak terpenuhi mungkin. Gitu. Jadi kayak tetap terbuka. Jangan ditutup-tutupin, jangan disaring, sebisa mungkin ngomong apa adanya, apa yang kamu rasakan. Dan di situ pun nggak boleh saling menghakimi. Harus ngertiin. Kayak ya udah kalau misalnya dia emang maunya kayak gitu, ya emang dia seperti itu anaknya. Gitu. Cuman ingat tujuannya apa tadi? Tujuan masalahnya itu apa? Bukannya cuman yaudah aku ngertiin kamu, habis itu selesai. Enggak. Tujuannya apa? Solusinya apa? Terus yang terakhir, berhubungan dengan belas kasih. Jadi satu sama lain fokus sama kasih sayang yang ada gitu. Kita di sini menyelesaikan konflik karena aku sayang sama kamu, karena aku mau hubungan kita jauh lebih baik ke depannya. Jadi coba kita satuin pikiran dulu, karena aku ada sesuatu nih yang perlu aku omongin ke kamu. Kalau ini tuh mengganjal gitu buat aku. Aku butuh kamu untuk ngobrolin ini. Kamu ada waktu kapan? Misalnya ya kan, kalau ada waktu kapan, aku tahu kamu kerja sampai jam segini, kamu udah mulai tahu background-nya dia sebelumnya gitu, misalnya dia kebiasaan kerja pulang jam 7 misalnya, aku tahu nih kamu selalu pulang jam 7 malam gitu, tapi aku butuh ngobrol sama kamu, kira-kira kamu bisanya kapan, menetapkan channelnya gitu, kita mau ketemu, mau teleponan, mau by chat itu gimana gitu. Terus kalian paham nih, oh kan nanti kira-kira ada banyak gangguan kalau misalnya kita ngobrolnya di kafe gitu. Bisa nggak sih kalau misalnya kita ngobrolnya di tempat yang kafe mungkin tapi yang nggak terlalu rame, gitu. Emang kafe sepi aja gitu yang bisa kita ngobrol berdua, lebih fokus misalnya. Mulai mindful communication, tetapin dulu tujuannya. Terus nanti di sana kamu harus hadir sepenuhnya, fokus sama masalahnya yang ada, konflik yang ada, tetap terbuka, saling nggak menghakimi. Dan ingat, ini buat kalian berdua. Konflik ini akan membawa hal yang baik buat kalian berdua ketika kalian bisa melakukan hal-hal ini. Gitu. Itu mindful communication. Nah, jadi gimana cara kamu menangani konflik selama ini? Mari kita diskusi.